Assalamualaikum Intan, Waalaikumsalam, Azam. gimana kabarnya Intan sekarang? Alhamdulillah baik. Kak Azam gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, pengen cepet lulus ini tuh. Iya, semoga cepat lulus ya. Amin. Ya mungkin langsung aja ya, kan karena sebelumnya juga tuh udah minta concern gitu ya ke Intan buat jadi Iya, partisipan lah gitu partisipan. ya di hmm, eh, mungkin pertama yang pengen tanyain tuh bisa gak Intan ceritain gitu tentang perjalanan pendidikan Intan selama kuliah di pendidikan bahasa Inggris dan apa sih gitu yang mendorong Intan tuh eh, harus nyelesain skripsi menyelesaikan studinya bisa diceritain dulu kan. Oke, untuk perjalanan kuliah aku selama 8 semester ini tuh, alhamdulillah aku merasa selalu baik-baik aja. Terus juga aku juga merasa tidak pernah ada pressure apapun. Jadi aku selalu menjalankan perkuliahan aku dengan tenang dan nyaman juga. Teman-temannya juga suportif, dosennya juga pada baik semua. Mungkin itu sih yang bikin aku jadi bisa lebih fokus gitu terhadap pendidikan aku. Terus selanjutnya, kalau untuk di skripsi itu tersendiri sih sama ya, nggak ada pressure dari siapapun juga. Tapi yang aku tuh malah bikin pressure ke diri aku sendiri gitu. Kalau dari keluarga sih nggak pernah ada tuntutan yang terlalu keras gitu. Tapi dari diri akunya sendiri, mungkin alasan aku juga karena pengen terbebas dari UKT aku yang nominalnya, masya Allah tabarakallah. Jadi kayak sayang aja gitu kalau harus bayar UKT lagi, apalagi bayar UKT cuma buat sidang doang gitu ya. Nah mungkin itu sih yang bikin aku jadi lebih semangat dalam ngerjain skripsi kayak gitu. Kalau untuk tekanan sih dari pihak manapun nggak ada, paling juga orang tua yang selalu mendukung aku kayak gitu, nanyain nanyain juga progres skripsi aku sampai mana, tapi nggak pernah bikin aku sampai tertekan atau sampai sakit kayak gitu. Itu sih. Ya, ya. Dengar-dengar Intan tuh katanya selama di perkuliahan tuh ikutan di organisasi juga ya. Iya, aku ikutan himpunan mahasiswa atau EDSA. Terus ada organisasi lain nggak? Ini suaranya putus-putus, maaf. Ikutan organisasi lain nggak selain ETSA? Atau apa sih UKM gitu? Enggak, aku cuma ikut EDSA aja. Hmm. Terus pas lagi kuliah juga sempat kerja juga ya? Dan, Iya, betul. Aku sempat jadi penyiar radio di Radio Style 94,6 FM yang di depan SMP 5 Tasik. oh, iya, iya. Sempat ikut ini juga ya, program kampus mengajar betul? Oh iya, betul. Ya, lupa ya. Oh iya, Aduh, iya. it's been a long time. I'm so sorry. It's been a long time. Ya, aku sempat ikutan program kampus mengajar juga di semester 5 selama 1 semester. Alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Alhamdulillah. Nah, kan Intan tuh selama kuliah tuh nggak cuma sekedar kuliah ya, tadi ikutan Iya, organisasi, terus juga sambil kerja, sempat kerja juga gitu sambil kuliah gitu kan. Terus ikutan program Kemendikbud, Kemendikbud. kampus mengajar. Ya, Betul. nah gimana sih perasaan Intan selama prosesnya ini ya, selama proses pas nyelesain skripsi gitu. Kan tadi Intan bilang sambil kuliah proses penyelesaian skripsi itu Intan juga sambil kerja kan di Iya, betul. sebagai radio announcer gitu. Nah, gimana sih Iya. perasaannya selama proses penyelesaian skripsi padahal Intan sambil ini kan sambil kerja gitu. Perasaannya gimana? Oke. Oke. Kalau menurut aku sih karena mungkin waktu itu aku eh, part time sebagai penyiar radio juga, dan menurut aku jadi penyiar radio itu bukan sesuatu hal yang berat ya. Jadi itu
apa ya, lebih ke melatih public speaking aku aja kayak gitu. Dan aku juga nggak pernah menganggap itu sebagai beban. Jadi aku bisa 80% fokus kepada skripsi dan 20% fokus kepada siaran radio gitu. Karena ya siaran radio mah paling cuma memberikan informasi kepada masyarakat, kepada para pendengar tentang hot news yang ada di sekitar Tasik, terus juga paling tentang berita-berita musik tanah air maupun mancanegara, terus bacain requestan-requestan dari para pendengar, kayak gitu-gitu aja sih yang menurut aku tuh ya itu bukan sesuatu hal yang berat, tapi mungkin lebih aku jadikan sebagai hobi dan pengalaman aja sih untuk aku bisa lebih nambah pengalaman, menambah apa ya, nambah temen juga, nambah relasi juga karena kadang juga jadi host di acara sama pemerintah-pemerintah Kota Tasik yang kayak gitu-gitu ketika lagi siaran tuh. Jadi ya lumayan nambah pengalaman aja. Makanya aku bisa menjadikan skripsi itu bisa memfokuskan 80% diri aku untuk skripsi dan 20%-nya hanya untuk siaran karena ya menurut aku siaran itu hanyalah sebuah pengalaman dan I enjoy it gitu. Terus mantap. Nah, terus kan tadi Intan bilang nggak ada tekanan gitu ya dari luar gitu. Tapi udah coba waktu Intan lagi nyelesain skripsi sambil kerja juga kan waktu itu. Dalam perjalanan nyelesain skripsi itu, walaupun Intan sambil kerja, ada gak sih atau gimana sih peran keluarga Intan gitu, peran keluarga Intan, terus dosen, terus orang-orang terdekat Intan dalam memberikan dukungan atau bahkan kan karena tekanan nggak ada ya tadi, berarti memberikan dukungan ke Intan tuh gimana sih mereka gitu dari keluarga, dosen sama orang-orang terdekat Intan. Oke, mungkin kalau misalnya tentang itu mah, apunten, apa tadi saya lupa. Apa? Kenapa kenapa? Suara putus-putus ya? Iya. Oh, oke. Kan tadi Intan udah bilang ya, eh, Iya, nggak ada nggak ada tekanan dari luar dari pihak manapun buat betul. harus nyelesain skripsi tepat waktu atau enggak gitu ya kan. Iya, Nah, mungkin sekarang katanya nih dalam perjalanan penyelesaian skripsi kan kamu sambil kerja. Nah, iya. gimana sih peran keluarga Intan, dosen Intan, terus orang-orang terdekat Intan, entah temen atau keluarga atau teman kerja gitu, dalam memberikan dukungannya tuh gimana gitu. Get Oke, it? oke, get it. Oke, memberikan dukungan paling kalau orang tua itu jujur aja kalau misalnya masalah skripsi dan kerja, aku tuh cuma kerja selama 6 bulan aja. Itu tuh dari sekitar bulan Juni sampai bulan Desember. Itu aku tuh seminar proposal itu kan bulan November 2023. Nah, aku kerja itu dari bulan Juni sampai bulan Desember 2023. Dan aku stop kerja ketika aku sudah selesai seminar proposal. Karena mungkin yang pertama dari izin orang tua juga. Orang tua pengen aku tuh lebih fokus 100% sama skripsi. Nggak mau keganggu sama hal-hal yang sekiranya berpacu untuk mengganggu kayak gitu. Jadi makanya aku di situ stop untuk kerja dan aku juga pamitan juga ke pihak radionya dan alhamdulillah pihak radio juga mengerti posisi aku. Mungkin menurut aku sih ketika aku ngerjain ketika aku mengerjakan proposal sampai sampai itu menurut aku hal yang mudah ya dari bab 1 sampai bab 3 dan aku tuh mulai ngerasa hektik dan complicated itu ya ketika aku mengerjakan bab 4 dan bab 5. Mungkin dari situ juga aku akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja dan akhirnya fokus untuk mengerjakan Mengerjakan bab 4 dan bapak bab 5 dan ya, mulai dari partisipan, ngurusin partisipan, interview partisipan ya. aku dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau bentuk bentuk dukungan dari keluarga secara material atau eh, word affirmation maybe atau bagaimana Kak, bentuknya dari keluarga? Alhamdulillah Gitu.
Ya, alhamdulillah kalau dari keluarga tuh selalu full support ya. Dimulai dari kalau misalnya aku ada bimbingan skripsi dan harus ke kampus, kadang juga dosen pembimbing aku minta aku bimbingan di jam 7 pagi, sedangkan kan aku orang Singaparna ya. Jadi jarak dari Singaparna ke Tasik kan lumayan jauh ya. Ya, Aku tuh suka diantar jemput sama orang tua gitu, masih diantar jemput sama orang tua kalau pagi-pagi, atau misalnya kadang juga bimbingan itu sore-sore, itu orang tua stay nungguin aku di kampus, kedua orang tua aku sambil orang tua aku pulang dinas, karena orang tua aku juga masih aktif dinas, tapi mereka tuh masih bisa meluangkan waktunya untuk antar jemput aku bimbingan kayak gitu. Dan menurut aku itu tuh udah lebih dari cukup untuk memotivasi aku untuk cepat menyelesaikan skripsi gitu, kayak gitu. jadi bentuknya dukungan dari keluarga tuh bersamai ya, dan dari dosen pun tadi benar gak sih? Atau salah tangkap? Dari dosen tadi fleksibilitas waktu, jadi dosen memberikan karena tahu Intan orang jauh gitu. Akhirnya dosen bisa menyesuaikan juga dengan ya dosen pembimbing Intan bisa menyesuaikan sama Intan. Atau gimana dari dosen Kalau itu gitu? sih kalau itu sih aku yang mau gak mau ngejar dosen ya gitu. Oh, oh, Ya, kadang dosennya minta jam 7 ketemu di kampus, ya aku harus datang ke kampus. Kadang juga ada dosen yang mintanya tuh by online aja, kayak mintanya di Zoom atau di Google Meet. Jadi itu mungkin lebih fleksibel juga kayak gitu. Karena kadang untuk dosen pembimbing aku tersendiri sih waktu itu bimbingannya tuh buka, jadi beramai-ramai gitu loh. Jadi nanti ngelis, setiap mahasiswa tuh ngelis kayak gitu. jadi buat Intan tuh kepastian waktu dari dosen bisa menjadi pemicu Intan buat beresin skripsi juga ya. Betul. Nah, oke. Kalau dari teman-teman, teman-teman Intan, orang-orang terdekat Intan gimana? Ya bentuk dukungan kah atau tekanan kan? Kalau untuk dari teman-teman terdekat sih, alhamdulillah teman-teman saling support juga ya. Kadang kita juga selalu follow up temen, kayak kamu udah sampai mana nih ngerjain? Aku revisi di sini. Nah, mungkin itu juga jadi bahan diskusi, dan akhirnya kita sama-sama em, bertekad untuk oke, kita harus beres ya di semester 8 kayak gitu. Jadi kita saling support satu sama lain dengan cara ya kita saling follow up skripsi masing-masing juga, berkabar dengan teman-teman, terus juga kadang sering banget ngerjain skripsi bareng sama teman di perpustakaan. Itu aku ngerjain skripsi di perpus dari jam 7 pagi sampai ada asyar, aku di perpustakaan gitu ya sama temen. Jadi aku istirahatnya itu ketika isoma zuhur dan asar, itu aku sholat dan makan, selebihnya aku full ngerjain skripsi lagi di perpustakaan sama temen. Dan I did it almost every day. Biasa. Berarti teman-teman sangat solid berarti ya. Ya betul. Jadi alhamdulillah bisa wisuda bareng sama teman-teman, dan aku juga bisa sidang skripsi beda 3 harian sama teman-teman, beda 4 hari kayak gitu. Alhamdulillah masih di bulan yang sama sama temen. Jadi kita bisa wisuda tuh ada teman-teman terdekat kayak gitu sih. Cukup tersindir ya aku. Tapi bagus, bagus, bagus. Nah, kan tadi itu bentuk dari support dari orang-orang sekitar ya, kan? Iya. Intan. Nah, sebenarnya bila mana Intan nyelesain skripsi tepat waktu nih, ataupun nggak tepat waktu, sebenarnya ada reward atau punishment tertentu gak sih yang bakal Intan terima gitu? Kalau dari reward yang kayak gitu sih enggak ya, tapi aku tuh bikin self reward ke diri aku sendiri kayak gitu. Kalau aku udah kerja Hmm, sendiri, aku bisa me time, terus aku juga bisa beli apapun yang aku mau kayak gitu sih. jadi Karena perencanaan, menurut oh, gimana? pribadi ya, Hmm. Berarti jadi perencanaan untuk ngasih self reward itu memicu Intan buat, wah, gua harus selesai nih gitu, tepat waktu gitu. iya mungkin karena
dalam mungkin itu lebih ke self motivation ya, karena, Hmm. dalam diri aku itu aku merasa bahwa ketika aku menjadi mahasiswa itu merupakan skripsi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab aku menyelesaikan pendidikan aku, kayak gitu. Hmm. Dan ketika aku sudah berhasil menyelesaikan skripsi, aku selesai sidang, itu artinya aku sudah memenuhi tanggung jawab aku sebagai mahasiswa, dan aku juga bisa bikin orang tua lega dalam soal UKT mungkin, kayak gitu. Oke oke oke. Tapi kalau Dan tentunya punishment ada bisa gak? lebih Gimana gimana? enggak sih, mungkin lebih ke biar cepat kerja full time aja gitu. Jadi Oh, nggak ada beban kayak, "Aduh aku nih kerja tapi skripsi gimana ya?" Nggak ada beban-beban seperti itu. Jadi skripsi udah selesai, ya udah tinggalin, kita fokus untuk ke depannya kita bekerja, kayak gitu. iya, iya. Berarti sesuai selaras dengan rencana karir ya, ini ya. Betul, Oke. Kalau punishment tertentu ada gak yang bakal diterima enggak kalau misalkan Intan nih, eh, kalau gua gak lulus tepat waktu, ntar gua kena punishment dari siapa ataupun kena punishment apa gitu. Ada gak? enggak sih, Oh, gak ada. Oke. nggak ada. Karena alhamdulillah semuanya tuh berjalan dengan baik, kayak, ya Allah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah gitu. Kayak semuanya tuh dimudahkan dan sesuai dengan apa yang aku mau banget gitu. Alhamdulillah ada. Terus, nah sekarang mungkin aku mau tanya terkait skripsinya nih dari bab 1 sampai 5 mungkin ya. Ada gak sih Ya. atau apa bagian paling yang menurut Intan tuh menantang gitu dari proses penulisan skripsi? Terus gimana sih Intan cara mengatasi nge-resolve itu gitu, hambatan ataupun tantangan tersebut? Bagian apa nih? Ada apakah di bab 1 atau bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ataupun eh, bagian menantang buat Intan tuh kayak penyesuaian jadwal dosen pembimbing dengan kerjaan Intan kah atau gimana? Yang cukup menantang buat Intan gitu. Di bagian mana proses penulisan skripsi ini? Bagian bab 1, 2, 3, 4, 5 atau dengan dosen pembimbing kah atau gimana? Oke, kalau untuk dari dosen pembimbing sih alhamdulillah tidak ada kendala yang berat gitu, karena bimbingan seperti biasa aja gitu, nggak pernah ada hal-hal yang bikin gak enak atau hal-hal yang bikin sedih gitu sejauh ini dalam bimbingan gitu. Tapi kalau misalnya dalam proses pengerjaan skripsi dari bab 1 sampai bab 5 sih, menurut aku yang paling susahnya itu adalah bab 4 ya. Yang pertama itu mungkin karena ketika aku sudah selesai sempro, aku tuh rada kajongjonan gitu ya, rada nyantai. Itu sih, agak nyantai. Padahal ketika aku mengerjakan bab 4, ternyata bab 4 tuh susah di bagian data analisisnya. Ketika aku sudah mendapatkan informasi dari, apa sih, dari apa sih orang yang diwawancara tuh disebutnya? Partisipan, Aduh, sorry. Apa? partisipan. Ya, iya betul. Nah, ketika aku sudah mendapatkan beberapa data yang aku inginkan dari partisipan, dan sedangkan aku harus mengolah kembali hasil interview aku menggunakan metode-metode yang sudah seharusnya ada gitu. Itu mungkin tantangan juga ya buat aku, terutama ketika menentukan kode dan menentukan tema dari hasil interview itu sih yang aku revisi berkali-kali revisi di part itu gitu. Dan menurut aku itu part yang susah, dan solusi yang bisa aku lakuin itu adalah aku diskusi sama banyak kakak tingkat juga. Alhamdulillah mungkin itu dari apa ya, dari dampak positif aku ikutan EDSA, aku bisa kenal sama banyak cutting dari mulai angkatan 2016 sampai angkatan tuh aku SKSD-in satu-satu kayak, aku minta tolong, aku gini gini gini, teh boleh minta tolong nggak, gini gini gini. Pokoknya dari 2016 sampai 2019 itu semuanya pernah aku riwuhin dalam proses pekerjaan skripsi. Dan alhamdulillahnya karena aku ikutan ENSA kali ya, jadi aku bisa kenal sama cutting juga, jadi menjalin silaturahmi sama cutting juga, jadi nggak kagok gitu lah, nggak canggung juga buat minta tolong sama cutting. Dan cutting-cutting pun banyak banget nih yang nolongin aku, dimulai dari Abian angkatan 2016 itu nolongin aku banget, Teh Zafira, terus juga Teh Gita angkatan 2017, terus siapa lagi ya yang angkatan 2016, banyak angkatan 2016 teman-teman Abian juga alhamdulillah. Jadi skripsi aku bisa berjalan dengan baik.
Berarti bantuan dan dukungan dari senior mungkin ya. Betul itu. Eh, Jadi biasanya sebelum aku bimbingan ke dosen, aku tuh bimbingan dulu sama kating-kating. Dibantai dulu sama cutting ya. Iya, Oke. Nah, berarti tadi buat kan tadi menurut Intan tuh kan yang susah tuh di bab 4 ya, pas betul. analisis, pas analisis. Nah, cara Intan dulu buat ngatasin kesulitan Intan di bab 4 itu dan bertanya dan konsultasi serta diskusi sama kating-kating yang udah pada lulus gitu kan. Iya, betul. Ada ada lagi nggak untuk mengatasi hal itu? Gitu? Maksudnya, apakah Intan membaca jurnal lebih mendalam tentang how to analyze the data gitu kan? Atau Intan dengerin YouTube kah? Atau gimana? Ada lagi nggak selain berkonsultasi dengan cutting gitu? Oke, selain konsultasi sama cutting, tentunya aku juga melakukan berbagai literasi ya, entah itu literasi secara online, Hmm, mungkin searching di Google Scholar, yang kayak gitu-gitu, baca beberapa jurnal, dan juga aku juga baca beberapa skripsi-skripsi cutting terdahulu yang ada di perpustakaan, karena itu tadi aku dari jam 7 pagi sampai habis hmm. asar, aku di perpus, dan aku tuh nggak 100% ngerjain skripsi ketika aku berada di perpustakaan, tapi aku tuh menyisihkan waktu juga buat nyari-nyari referensi dari skripsi-skripsi terdahulu yang udah cutting-cutting buat Oh, yang ada di perpustakaan kayak gitu, sehingga aku bisa tercerahkan, oh ternyata ini cutting ini metodenya sama nih sama yang aku pakai. Nah itu bisa dijadikan referensi. Terus kadang kalau misalnya ternyata pas dilihat skripsinya cutting yang kita kenal atau cutting yang demisioner Edsa, itu lebih memudahkan aku untuk nanya langsung ke orangnya gitu. oke, oke. Kalau dalam menentukan topik itu Intan ada kesulitan nggak? Topik yang mau bakal diambil nih buat sebelum sempro gitu. Pas Oh, penentuan judul, pengajuan judul, ada nggak kesulitan gitu? kalau untuk pengajuan judul dan pengambilan topik sih dari aku nggak terlalu susah ya menurut aku, karena aku tuh ngambil judul skripsi berdasarkan pengalaman pribadi aku ketika aku mengikuti program kampus mengajar. Nah, Hmm, ketika aku ngajar nih selama kegiatan kampus mengajar, itu kan aku selama 6 bulan ya waktunya, 1 semester gitu, cukup lama. Aku tuh ya. melakukan berbagai metode pembelajaran dengan murid-murid aku, entah itu dengan cara nonton film, main games, dan aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Yang menurut Berarti aku gimana, gimana? Lanjut, apa? lanjut, Yang lanjut. menurut aku setelah aku melakukan berbagai pendekatan dengan siswa selama kampus mengajar, dan aku juga melakukan berbagai macam jenis metode pembelajaran, akhirnya di situ aku ngambil salah satu metode yang pernah aku lakukan ketika aku mengikuti program kampus mengajar kayak gitu. Jadi pas itu aku langsung memilih topik tersebut dan aku ajukan, alhamdulillah langsung di approve gitu. Nah, pengajuan judul sekali pengajuan berarti ya. Betul sekali pengajuan. Pas langsung di approve itu nambah semangat gak sih buat Intan atau eh, biasa aja? Nambah semangat sih, karena dari pengajuan tentatif, awal tuh kan ngerjain tentatif dulu ya, Ya. itu kan masih masih kerangka banget nih, mentahan banget gitu. Terus aku ngobrol sama pembimbing satu dan pembimbing dua, alhamdulillah pembimbing satu dan pembimbing dua langsung approve, sekali jadi langsung tanda tangan, dan aku bisa langsung ngerjain ke proposal, lanjut ke proposal gitu. Selama aku ngerjain proposal juga, alhamdulillah untuk ke pembimbing satu cuma bimbingan 2 kali, langsung sempro. Jadi nggak terlalu banyak drama-drama yang menyedihkan atau hal yang berat sih, alhamdulillah. Oke. Berarti penentuan judul sama metode yang diambil itu sesuai sama ketertarikan pribadi gak sih, Intan? Iya, ketertarikan pribadi dan juga pengalaman pribadi kayak gitu. Hmm, oke, oke. Nah, sekarang mungkin pengen tanya lagi, gimana sih gitu, interaksi Intan sama dosen pembimbing?
sehingga mempengaruhi semangat dan komitmen Intan dalam penyelesaian skripsi gitu. Interaksinya tuh kayak gimana, boleh diceritain Intan? Oke, untuk interaksinya mungkin alhamdulillah dosen-dosen pembimbing aku juga responsif ya eh, ketika kadang dosen pembimbing tuh ada tipe-tipe dosen yang dosennya duluan yang buka bimbingan, mengumumkan di grup kayak gitu. Hari besok ibu mau buka bimbingan, silahkan yang mau bimbingan kayak gitu. Itu aku suka langsung ngelis. Kadang juga kalau misalnya ternyata dosennya kok nggak buka bimbingan mulu, aku dulu yang WA di grup gitu ya. Kayak, Assalamualaikum Ibu, boleh minta mohon maaf nggak waktunya, apakah minggu ini akan diadakan bimbingan skripsi, jadi aku dulu yang minta ke dosennya. Dan aku tuh bimbingan ke dosen itu dari seminggu sekali itu pasti ada ketemu dosen gitu. Mentok-mentok tuh 2 minggu sekali, itu pun jarang, lebih seringnya tuh kayak tiap minggu ada progres ketemu sama dosen pembimbing. Jadi mungkin itu proses semakin cepat skripsi aku juga, terus karena dosennya juga responsif, um, Jadi bikin semangat gitu. memberikan, iya, memberikan respon yang baik ke aku. Jadi aku juga ketika aku mau bimbingan ke dosen tuh gak takut gitu ya. Akunya juga Oh, jadi oke. nyantai kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi selama proses bimbingan skripsi sama dosen, pernah ada rasa takut gimana enggak? Atau cuma di awal-awal aja kah? Atau emang nggak pernah? Kalau untuk takut sih mungkin pas awal bimbingan proposal aja ya. Karena mungkin eh, Belum tahu itu ya. langkah pertama. Ya belum tahu juga, pengalaman pertama banget gitu kan. Terus takut takut skripsi aku ternyata proposal aku tuh ternyata jelek, tulisan aku kurang atau apa. Mungkin overthinking overthinking seperti itu aja sih. Selebihnya alhamdulillah nggak ada hal-hal yang berat atau seperti apapun gitu. Jadi ya udah berjalan dengan baik aja karena mungkin dosennya juga baik sih, responsif kayak gitu. Oke. Kalau respon dari dosen yang bikin, kan tadi responsif ya, yang bikin Intan semangat tuh responsifnya dosen pembimbing. Nah, selain responsif dan kepastian waktu, 1 minggu sekali pasti ada bimbingan nih, gitu. Ya, Eh, ada yang lain nggak interaksi sama dosen yang bikin Intan tuh semangat gitu buat mempercepat penyelesaian skripsi? nggak ada sih, itu aja. Mungkin dari dosen Oh, yang meluangkan waktunya untuk bimbingan. Kadang cuma aku sendiri nih yang bimbingan, gak ada temen gitu. Tapi dosennya mau meluangkan waktu buat aku, terus responnya juga baik, nggak bikin aku takut gitu. Itu sih, itu aja. oke. Oke, berarti gitu ya. Nah, terus kenapa sih menurut Intan, kenapa Intan merasa penting buat nyelesain skripsi tepat waktu? Padahal Intan udah dapat kerja waktu itu. Oke, yang pertama itu mungkin balik lagi ke self motivation aku, bahwa apa yang aku mulai itu harus segera aku selesaikan, dan mungkin Merasa bertanggung skripsi jawab itu gitu ya. ya tanggung jawab aku sebagai seorang mahasiswa gitu, dan juga mikir UKT aku sih. Oh, UKT ya berarti ya. Ya, Oke, oke. Ada dengan lulusnya Intan dari Prodi Bahasa Inggris atau mendapat gelar SPD gitu, ada keselarasan nggak sama rencana karir Intan? ada sih alhamdulillah, karena mungkin sekarang juga aku sudah bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Brain Academy Ruang Guru cabang Hmm. Singaparna. Jadi menurut aku selaras. Terakhir Intan mungkin, terakhir ada dua lagi. Ya boleh. Ini mungkin lebih ke skripsinya ya. Bagian apa sih yang paling Intan nikmati dalam proses penyelesaian skripsi? Mungkin apakah bagian penulisan dari bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, atau proses bimbingannya kah? Atau hektiknya dengan mengatur jadwal dengan kerjaan kah? Yang paling dinikmati Intan tuh apa aja gitu?
Yang paling aku nikmati itu ketika bab 4 sama bab 5 sih, karena mungkin kerasa hektiknya, terus juga Hmm, aku lebih banyak komunikasi sama teman-teman terdekat aku, sama kating-kating juga gitu. Jadi nggak bikin aku boring juga, karena emang ketika aku aku ngerjain skripsi bareng-bareng sama teman-teman aku. Jadi ya sambil jajan, sambil ngopi gitu sih. Jadi enjoy-enjoy aja. Jadi berarti nggak suntuk ngerjain skripsi di rumah sendirian gitu. uh, berarti bab 4 dan bab 5 tuh bagian paling menantang buat Intan sekaligus bagian paling yang Intan nikmati gitu. Iya, mungkin karena yang susahnya tuh karena itu tadi banyak banyak revisi ketika aku sedang menentukan tema. Oke, oke, bagus, good. Nah, sekarang eh, apa yang bikin Intan merasa semangat setiap kali ngerjain skripsi? Yang bikin aku semangat tiap aku ngerjain skripsi tuh karena ya mungkin faktor aku sayang keluarga aja ya. Gak mau jadi narator kampus ya? Iya. Terus kan kalau aku udah lulus juga mungkin orang tua juga lebih tenang gitu. Karena Oke, mungkin aku oke. bisa lebih fokus kepada karir aku atau misalnya aku lanjutan pendidikan aku gitu. Oke, oke. Nah, sekarang kan karena tadi Intan udah jelasin banyak hal ya tentang yang mempengaruhi dan segala macam gitu, bisa skripsi tepat waktu maupun sebagainya. Gimana sih Iya. reaksi, gimana sih reaksi dan perasaan Intan terhadap hasil hasil eh, skripsi Intan gitu? Seberapa puas dan hasilnya tuh Oh, apakah nilainya memuaskan, apakah A atau ya bisa diceritakan? oke, untuk hasilnya sih alhamdulillah memuaskan karena dapat nilai A juga. Terus juga alhamdulillah minim minim revisi kayak gitu sih. Jadi aku sangat amat puas ketika aku sudah menyelesaikan skripsi aku. Minim revisi, dapat nilai A, terus juga keluarga dan teman-teman juga ikut lega setelah aku sidang menyambut aku di luar fakultas. Banyak banget teman-teman aku yang menyambut aku di luar gedung dan orang tua aku. Jadi ketika aku keluar dari gedung, orang tua dan teman-teman udah siap dengan segala jenis banner dan buket-buket ya. Jadi aku ngerasa semakin puas gitu. Oh, oke, oke. Alhamdulillah berarti ya Intan ya. Mungkin Intan karena waktunya juga ini terbatas ya, Ya, dan Intan juga mungkin takutnya ada aktivitas lain gitu ya. Buat kali ini mungkin dicukupkan Intan ya. Makasih buat waktunya. iya sama-sama Azam. Semoga diberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ke Amin ya depannya Allah. dan bisa cepat-cepat sidang skripsi dan wisuda di tahun ini. Amin ya Allah. Tapi mungkin kan kalau misalkan memang ada, Yang kurang. misalkan ada eh, pertanyaan tambahan ataupun pengen ada yang cari digali lagi dari pengalaman Intan gitu ya. Karena kan Iya, judul skripsi itu mengeksplorasi motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi gitu ya. Nah, kalau misalkan iya. ada data yang mungkin pengen gali lebih dalam gitu, Intan bersedia buat dihubungi kembali gitu. Iya boleh, A bersedia. Siap. Makasih Intan untuk kali ini ya. Mungkin dicukupkan. Iya, Terima kasih, sama-sama maaf A ganggu waktunya. Azam. Lancar-lancar, sehat selalu. Iya, nggak apa-apa. Semoga Amin. aktivitas dan kerjaannya lancar, rezekinya lancar. Semoga selalu Amin ya dikasih pasti. tiap harinya 4 sehat dan 5 miliar gak sih? Amin. Oke, makasih Tan ya. Iya, sama-sama Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.